Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Tirta, masih di channel Tirta Peng Peng Peng, dan kali ini saya nggak sendirian, saya bersama teman-teman dari teman kuliah saya di S2 di SBM ITB Jakarta. Woi! Kami ini dari kelas DM15 dan dalam rangka untuk memenuhi ujian tengah semester dari salah satu matkul yang diberikan oleh Pak Dr. Sahat, kita akan membagikan materi mengenai inovasi teknologi. Jadi kita membuat ide bernama Reverse Vending Machine. Lo pengen tahu apa? Stay tune! Teman-teman tahu nggak sih, ternyata Indonesia punya sekurang-kurangnya lebih dari 900 perusahaan air minum dalam kemasan yang terdiri dari 2.000 brand di Indonesia yang beredar di pasaran. Di tahun 2022, nilai pasar air minum dalam kemasan mencapai hingga 10,24 miliar US dollar atau setara dengan 152 triliun rupiah. Angka tadi nunjukin besarnya pangsa pasar air minum dalam kemasan di Indonesia, sehingga mendorong produsen untuk memenangkan hati para konsumennya. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di tahun 2022, total sampah di Indonesia lebih dari 36 juta ton, yang mana 62% terkelola dengan baik dan sisanya belum terkelola dengan baik. Hal ini menggambarkan belum maksimalnya pengolahan sampah di Indonesia. Teman-teman tahu nggak? Isu limbah plastik ini berkaitan dengan SDG nomor 11, 12, dan 14. Teman-teman tahu nggak sih? Jadi akhir-akhir ini di sosmed lagi hot mengenai sampah. Platform kayak Twitter, Instagram, TikTok, di mana itu tuh para kreator udah berusaha untuk memberikan suara ke pemerintah untuk membahas masalah ini. Salah satu akun ini yaitu si Review21 dari TikTok, dia itu bahas tentang gunung sampah ibu kota. Nah, gunung sampah ibu kota ini udah nimbulin masalah kayak polusi udara, polusi air, bahkan ke kesehatan warga tempat sekitar. Kenapa sih kok bisa numpuk? Ini tuh obvious banget, karena pertama, itu kebiasaan masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan sampah. Yang kedua, kurang tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Salah satu aksi yang menjadi penggerak dalam upaya mengatasi masalah sampah plastik yaitu aksinya Pandawara, di mana dia telah menjadi populer di TikTok karena video mereka membersihkan sungai dan perairan lainnya. Nah, mereka itu juga mendidik pengikut mereka tentang pentingnya pengelolaan sampah dan bahaya polusi plastik. Jadi, mereka juga bekerja sama loh sama pemerintah, di mana dia tuh berusaha untuk mengedukasi dalam pengolahan sampah dan pemberdayaan masyarakat. Antusiasme dari masyarakat itu dia membawa komentar-komentar positif yang menunjukkan bahwa aksi Pandawara telah mendapat apresiasi dari masyarakat. Ningkatin kesadaran masyarakat iya, tapi actionnya itu nggak ada. Jadi di sini kita mencoba untuk buat inovasi disruptif yang dimana ide kita itu untuk membuat mesin atau alat yang mendaur ulang plastik. Yo, teman-teman pasti penasaran kan inovasi apa sih yang akan kita buat? Disruptif inovasi apa sih yang akan kita usulkan yang cocok banget dengan semua permasalahan yang sudah di-sharing oleh partner-partner saya tadi. Nah, inovasi yang kita ide atau usulkan di sini adalah sebuah mesin otomatis alias vending machine yang berjudul Reverse Vending Machine. Recycling vending machine ini itu tuh baru alias novelty. Ada mesin yang mengolah atau mendaur ulang plastik dalam bentuk vending machine yang disebarkan secara luas, baik itu tempat keramaian ataupun bekerja sama dengan warga sekitar di gunung dan pantai. Dan kita juga menyetorkan atau membuat sebuah sistem yang baru yang bekerja sama dan melibatkan stakeholder terkait, antara lain adalah pengepul-pengepul lokal. Ya, biar mantap itu semua dan TPA-nya nggak gunung. Dan relevansinya apa? Ya teman-teman tahulah, banyak TPA sudah dibicarakan oleh kawan-kawan saya tadi, bahwa TPA-nya itu tutup, terus menjadi masalah sampah. Jadi vending machine ini adalah sebuah jawaban untuk itu. Dan yang terakhir, sukses. Kenapa kita yakin ini untuk sukses? Karena ini merupakan jawaban dari segala masalah dan inovasi kalau kita lakukan akan menjadi selalu terdepan. Reverse vending machine ini itu mencakup 3 jenis inovasi. Inovasi pertama adalah inovasi produk. Jelas, karena outputnya adalah mesin, di mana kalian membawa botol plastik bekas, kalian masukin, kalian langsung bisa mendapatkan uang yang ditransfer ke dalam digital wallet kalian. Selanjutnya, kita akan melakukan inovasi proses, di mana setelah botol plastik tersebut tertampung, maka botol plastik tersebut akan dibawa oleh tim kami ke pengepul-pengepul terdekat untuk diolah. Bisa menjadi kain katun, bisa menjadi produk sepatu, bisa menjadi tempat plastik lainnya. Dan juga bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan terkait, terutama perusahaan AMDK atau air minum dalam kemasan. Dan yang terakhir adalah inovasi service, inovasi pelayanan. Kita bisa menyediakan after sales yang mantap kalau vending machine tersebut sewaktu-waktu ada masalah.
Dan servis inovasi ini juga bagus untuk dilibatkan di daerah tempat wisata. Teman-teman pasti tahu bahwa kalau di tempat wisata tuh sampah plastiknya bisa numpuk. Nah, dengan kita bekerja sama dengan warga sekitar dan pemerintah daerah, kita bisa menyelamatkan alam. Ini yang kita sebutkan namanya servis inovasi. Strategi pertama tentu adalah market research dan analisis. Kita riset dulu customer segmennya siapa, target customer siapa, sesuai apa enggak. Yang kedua adalah product development alias R&D. Setelah product development jadi, kita akan prototype dulu. Kita akan tes, jalan nggak, rusaknya gimana, feedbacknya gimana. Yang terakhir adalah, kalau itu udah jadi, baru kita manufacturing, supply chain. Manufacturingnya berapa, per bulan bisa menghasilkan berapa, disebarkan di beberapa tempat. Kita masuk ke tahap strategi berikutnya, distribusi dan sales. Kita bekerja sama dengan distributor-distributor terkait, atau juga bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan AMDK untuk menyebarkan vending machine reverse ini. Lalu, patuh dengan peraturan pemerintah, terutama Kementerian Lingkungan Hidup. Kita bisa berkolaborasi dengan stakeholder terkait, yaitu government, sesuai dengan aturan terkait. Sustainability Initiative dan CSR. Dan yang terakhir adalah, baru setelah ini semua selesai, siap untuk diperjualbelikan, baru kita akan membuat sistem marketing dan promosinya. Strategi-strategi ini harus dilakukan secara bertahap dan teratur dengan tim-tim yang bersifat decentralized, sehingga bisa langsung agile dan inovatif. Karena sebuah ide tanpa strategi itu hanyalah omong kosong belaka. Berikutnya, indikator kesuksesannya apa aja sih? Sebuah usaha atau inovasi ketika sudah berjalan, dinilai sukses atau apa enggak, bisa dinilai dari revenue-nya. Revenue itu adalah total omset, kawan-kawan. Kedua, market penetrasi, karena ini terkait dengan research market tadi. Sesuai nggak dengan target marketnya? Jangan-jangan udah dipajang di toko A, ternyata nggak ada yang nyetor botol plastiknya. Nah, itulah pentingnya R&D dan pentingnya market analysis. Customer satisfaction. Jangan-jangan banyak customer yang komplain gara-gara pada waktu bawa botol, botolnya dimuntahin atau mesinnya kebakaran. Ya kan nggak ada yang tahu. Yang keempat, financial metric. Dilihat dari ROI-nya. Indikator kapan break-even point. Karena walaupun ini bergerak untuk kepentingan lingkungan, harus ada OPEX atau operational expenses yang harus dipenuhi. Indikator kesuksesan berikutnya adalah indikator lingkungan. Kita harus bekerja sama dengan statistik terkait terutama Kementerian Lingkungan Hidup, apakah hal atau movement inovasi yang sudah kita lakukan berhasil mengurangi jumlah sampah plastik yang ada di sekitar kita, terutama sampah plastik botol. Operational efisiensi, apakah mesin ini tepat waktu, apakah sehari bisa menerima botol tepat waktu, apakah ada komplain, apa ada kerusakan. Dan yang dua terakhir adalah partnership, kolaborasi, dan CSR. Partnership dan kolaborasi, semakin banyak pihak-pihak yang terkait dan berkolaborasi, baik itu Pemda, pemerintah setempat, Pemkot, ataupun perusahaan-perusahaan AMDK, akan mengakibatkan output dari proyek ini semakin lancar. Dan CSR dan sustainability. Kalau ini diteruskan terus-menerus dengan inovasi yang berlanjut dan sustain dan berputar, maka inovasi ini akan berlangsung secara long term. Nah, teman-teman gue sebelumnya udah menjelaskan juga hal-hal yang lain, dan sekarang gue akan merangkum dalam satu BMC, yaitu Business Model Canva. Dan yang pertama itu adalah Key Partners. Key Partners ini ada Waste Management Company, yang kedua ada Recycling Association, ketiga Environmental Agency, dan terakhir ada Suppliers of Raw Materials. Di kedua, ada Key Activities. Pertama ada Research and Development, Manufacturing and Quality Control, Sales and Marketing, dan Customer Support dan Maintenance. Ketiga, ada Value Proposition, yaitu ada efisiensi plastic recycling, environmental sustainability, cost savings for customers, dan technical support and maintenance. Yang keempat, ada customer relationships. Ada customer support, maintenance service, user training, dan online resources. Yang kelima, ada channel. Channel di sini ada direct sales, distributors and partnership, online sales and marketing, dan terakhir ada trade shows and conference. Yang keenam, ada customer segments. Customer segments ada recycling center, manufacturing industry, dan environmental organization. Yang ketujuh ada cost structures. Cost structure ada manufacturing cost, research and development, marketing sales, employee salaries, dan maintenance and support. Nah, yang terakhir itu revenue stream. Sales of recycling machine, selling used bottle to recycling company, maintenance contact, spare parts and accessories, dan terakhir subscription base. Nah, itu rangkuman dari BMC yang udah gue sebutin. Nah, reverse vending machine ini termasuk dalam jenis inovasi New Paradigm, atau kombinasi dari aspek inovasi teknologi dan non-teknologi. Inovasi teknologi bisa didefinisikan sebagai penemuan baru dari penelitian, pengetahuan dan alat teknikal, serta inisiatif produk dan layanan. Sedangkan, aspek inovasi non-teknologi lebih kepada metode bisnis inovatif, proses desain, atau konsep organisasional dengan tanpa menggunakan teknologi baru. Balik lagi ke vending machine,
machine, aspek inovasi teknologinya adalah kegiatan R&D atau Research and Development dalam pengembangan vending machine-nya itu sendiri. Vending machine ini bisa ngumpulin berbagai jenis sampah botol plastik dan mengidentifikasikan botol-botol tersebut ke kategori bentuk, berat, dan material plastik tertentu, serta menampungnya di masing-masing kategori botol plastik yang udah dibedain tersebut. Sedangkan, dari aspek inovasi non-teknologinya, reverse vending machine ini akan berbentuk kolaborasi dan koordinasi dengan pemegang kepentingan lokal, yaitu termasuk pelatihan atau sosialisasi pemilahan sampah bagi warga, koordinasi perizinan dan eksekusi dengan pemerintah dan pejabat daerah, serta penempatan strategis buat vending machine-nya nanti ditempatkan. Oke, inovasi yang tadi dijelasin sama partner-partner saya memang menarik sih, tapi sayangnya masih banyak banget masalah yang harus di-solve. Pertama, dari sisi teknologinya, untuk reverse vending machine ini harus di-launch di daerah yang memiliki infrastruktur yang kuat. Kenapa? Karena mesin tersebut harus mudah diakses oleh tim internal dan perlu maintenance rutin agar terjaga efektivitasnya. Melihat Indonesia yang saat ini masih diisi oleh banyak daerah rural, potensi distribusi saat ini masih sangat terbatas. Selain itu, agar inovasi ini bisa berhasil, diperlukan kolaborasi yang kuat dari rakyat sekitar. Artinya, awareness masyarakat lokal untuk menggunakan vending machine ini juga harus tinggi. Yang ketiga, kita juga perlu bantuan dari pemerintah sekitar untuk meningkatkan awareness masyarakat dan memulai kebiasaan dalam mendaur ulang sampah botol plastik. Sebagai kesimpulan dari teori New Paradigm Innovation, inovasi kita ini terdiri dari 3 faktor utama. Yang pertama, objektif dari adanya isu di mana saat ini Indonesia tidak memiliki metode pengolahan sampah botol plastik yang baik sehingga dibutuhkannya solusi baru. Yang kedua, konten yang dimana kita memperkenalkan teknologi reverse vending machine yang bisa digunakan oleh masyarakat. Yang terakhir, proses yang dimana inovasi ini mencoba untuk mengubah kebiasaan masyarakat untuk mau berkolaborasi dalam mengumpulkan dan mendaur ulang sampah botol plastik. Jadi sedikit sharing mengenai konsep daripada teknologi manajemen itu sendiri. Menurut Huta-Julu dan Aldianto, teknologi manajemen mengacu pada suatu bidang spesifik yang terkait dengan semua keputusan untuk mengembangkan teknologi pada suatu perusahaan. Nah, terdapat 4 alat teknologi manajemen yang terdiri dari pattern management, portfolio management, road mapping, dan value analysis. Nah, kemudian road mapping ini merupakan semua keputusan dan cara untuk mencapai tujuan utama daripada reverse vending machine kami, yang terdiri dari raw materials, design and production, delivery and selling, consumption, collection, dan recycle atau daur ulang. Nah, karena metode ini saling terkait dan harus dilakukan secara beruntun. Seperti namanya sendiri, reverse, terbalik, berarti kita sebagai pengguna akan masukkan botol ke dalam vending machine tersebut yang nantinya akan digunakan untuk didaur ulang. Nah, terdapat bar scanner untuk membaca botolnya dan juga untuk membantu kami untuk mendevelop teknologi manajemennya. Serta ini merupakan salah satu cara kami untuk kolaborasi dengan para penjual perusahaan air minum untuk memastikan menciptakan material botol yang sama. Nah, kemudian botol tersebut akan ditaruh di dalam storage di mesin itu yang mudah diambil dan nantinya akan digunakan di daur ulang. Jadi tujuan utama daripada reverse vending machine kami adalah untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, lingkungan, dan perekonomian. Makanya itu recycle, rewards, dan reuse. Nah, kami juga akan melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholders yang tidak terbatas pada e-wallet providers, para perusahaan air minum, pemerintah pusat dan lokal, dan tentunya kami juga akan melakukan community engagement. Today, I would like to talk about R&D waste management in Indonesia. The challenge for waste management improvement in Indonesia is very critical. At least we can see there are 4 aspects that we need to consider. First, regulation and institutional. Second aspect is about financial. The third aspect is about social. And the fourth one is infrastructure. In terms of regulation, we know that the regulation in Indonesia is not that strict compared to other countries. Even for the financial support, we can see that from the APBN or the state-owned budget, government only allocate 1% from the total budget to handle the waste management in Indonesia. The third one is about social. So we see that the involvement of community people in the waste management process is very less. And the fourth one is infrastructure. As we can see that infrastructure for waste management in Indonesia is very less compared to other countries. So for R&D management, there are some options that can be used by the government or private sector with some recycling option for plastic waste. First, material recycling. This is very basic usage of the recycling process, where we can just reuse for plastic raw material, for example. The second process is about chemical recycling. In this chemical recycling, it involves some financial support and also infrastructure. But in Indonesia, basically, we are only at this stage, chemical recycling, but not as good as compared to other countries. The third one, thermal recycling or energy recovery. This is the most advantage process that currently only exists in several countries like in Singapore, in Finlandia, for example, Austria, France, and other advanced countries. Looking at the framework, basically, when we want to handle
research and development for waste management, it needs a clear involvement from the government. So the government cannot just let the private sector or society to handle the waste management process. So that is why government should look starting from upstreams, goes to middle stream and downstream. On the upstream process, so there should be a clear design and also the production mechanism of waste management process. On the middle stream, so it's related to distribution and consumption up to the downstream process, where the collection and also treatment of recycling process and final disposal should be well managed. So this is a framework basically that is should be implemented by the government. So now, what is the role of the government? So we see that there are some involvement from the ministry department, starting from Ministry of Environment and Forestry. So we see that the Ministry of Environment and Forestry, basically, they are the one who dealing a lot with the process of the waste management in Indonesia. So for example, like how government can promote the development of sustainable alternative material for single-use plastic and packaging, and also promote use of nationally recycled plastic material for industries. There are a lot of involvement of the government in this process. So the other ministry department that involved, basically also Ministry of Trade. So Ministry of Trade dealing with some regulation related to plastic use through exercise of implementation. And also they have to regulate non-hazardous plastic waste or scraps import, because we know that sometimes we see from the newspaper that a lot of waste issue, where a lot of imported waste coming from other countries to Indonesia because of not clear regulation in Indonesia. So what is actually the involvement of private sector in research and development management? So basically, the private sector could also participate. So there are some mechanism, there are some process where the private sector can get involved and also to give contribution to the waste management, recycling process, and research and development, especially in Indonesia. So what is actually the involvement of NGO, civil society, and research institute, and also consumer? Similar to private sector, a lot of things that can be done through some coordination by the stakeholders, with the government and also private sector to promote the information, communication, and education on plastic waste recycling and handling to the society. So for the consumer, basically, they can participate in waste segregation, plastic waste return, for example, and wise use or buying a plastic product. So at the end, it's all about the involvement and participation from all parties. So what can make it success, basically, through a good coordination from the government and also from the private sector, from the NGO, civil society, and also consumer, that Indonesia can manage the waste management process at the expected level. Thank you. Thank you teman-teman sudah mantengin penjelasan dari kami selama 15 menit ini mengenai reverse vending machine. Semoga strategi inovasi ini bisa lancar dan terlaksana. Amin. Semoga kita yang di sini dapat A semua. Amin. Dan semoga informasi ini berguna buat kalian.